Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 5? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan anugerah kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan yang kelima untuk pelajaran ICT. Semoga pada pelajaran kali ini Allah mudahkan pemahaman kita dan bisa memberikan satu pengetahuan tambahan untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari indikator menerapkan fungsi menu dan icon yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Dengan materi yang pertama, yaitu menggunakan bullet and numbering. Yang kedua, menggunakan rata teks. Apa sih bullet numbering dan rata teks itu? Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Yang pertama, menggunakan bullet and numbering. Bullet adalah tanda bentuk pada suatu daftar. Ada yang tandanya bulat, ada yang bulat tapi tengahnya putih atau kosong, ada kotak yang rata, warna hitamnya, ada bintang, terdapat bintang 4, ada row, ada tanda checklist. Kemudian numbering adalah tanda berupa angka atau huruf yang terdapat pada suatu daftar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak contoh berikut. Mister memiliki sebuah daftar cerita rakyat Indonesia. Maka di yang paling kiri terdapat cerita yang ditandai oleh urutan bulat. Yang sebelah kanan merupakan kumpulan cerita Indonesia yang ditandai dengan urutan nomor. Nah teman-teman, untuk tanda panah berikut bisa kita ganti, misalkan tanda bentuk lingkaran atau tanda bentuk kotak. Untuk numbering bukan hanya angka, tapi kita bisa menggantinya dengan sebuah urutan huruf. Oke teman-teman, untuk mengetahui bagaimana cara membuat dan menggunakan bullet and numbering pada Microsoft PowerPoint, teman-teman simak video berikut ya. Silakan. Baik teman-teman, semangat pagi. Pagi hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan bullet and numbering pada Microsoft PowerPoint. Kita akan menggunakan bullet and numbering. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan dan praktekkan bersama-sama. Yang pertama, kita ketik misalkan nama kota di Indonesia. Nah, teman-teman ketik misalkan Jakarta di kota. Kemudian enter Tangerang. Selanjutnya misalkan Bogor. Nah, bagaimana cara membuat bullet and numbering? Yang pertama teman-teman, seperti biasanya mengklik placeholder supaya tidak terputus. Kita klik garis placeholdernya hingga menyatu dan tidak terputus. Kalau sudah, kita klik
bullets, atau kita menggunakan numbering. Oke, pada kali ini kita akan mencoba menggunakan bullet. Nah, di dalam bullet ada 8 pilihan. Ada none, artinya tidak menggunakan bullets. Di sini ada filled around. Kemudian ada hollow round. Ada filled square, hollow square, star bullets, ada raw bullet, ada check mark. Misalkan kita pilih yang terakhir, check mark. Nah, teman-teman, misalkan ini berada di tengah, bagaimana supaya berada di samping kiri? Caranya adalah kita menggunakan line left atau kita menggunakan rata. Kita coba rata kiri. Kayak ini sudah. Bagaimana kalau menggunakan bullet atau numbering itu dari pertama? Jangan kita hapus dulu ya, teman-teman. Oke. Dari sini kita hapus. Kita akan coba menggunakan numbering, misalkan dari nomor. Nah, ini akan otomatis numberingnya akan mengikuti urutannya. Misalkan Jakarta. Ketika di enter, maka urutan 2 otomatis akan muncul. Tangerang, kita enter, otomatis muncul. Bogor, seperti ini. Yang terakhir Bekasi. Baik, kita sudah berhasil menggunakan bullet dan juga numbering. Bagaimana kalau kita ingin mengganti angka ini dengan huruf? Seperti biasa, kita klik placeholder, lalu kita pilih huruf. Di sini ada angka juga, tapi dengan garis lengkung. Ada angka Romawi, ada huruf kapital, ada huruf kecil dengan garis lengkung, ada huruf kecil, dan ada Romawi kecil. Sekarang kita pilih, kita tinggal klik seperti ini. Nah, teman-teman, silahkan selamat mencoba di rumah. Semoga praktek pada pagi hari ini mudah dikerjakan dan juga menambah pengetahuan teman-teman bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint. Terima kasih teman-teman. Semoga video tadi mampu lebih memperjelas pemahaman kita bagaimana cara memberikan tanda bullet dan numbering. Selanjutnya adalah rata teks. Rata teks itu adalah kerapatan teks. Bisa rapat atau rata dari sisi kiri, bisa rata atau rapat dari sisi kanan, bisa rata atau rapat di bagian tengahnya, bisa rata atau rapat baik dari sisi kiri, sisi kanan maupun sisi tengah, sehingga betul-betul dari segala sisi untuk justify semuanya rapat. Untuk contoh, Mister memiliki contoh nomor 1. Ini adalah rata bagian kiri. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah rata bagian kanan. Untuk contoh nomor 3, ini rata bagian tengah. Tapi kita juga bisa menggunakan rata bagian kanan, kiri, dan tengah, yaitu justify. Bagaimana cara membuat rata teks? Teman-teman, simak video berikut. Semoga video ini mampu memperjelas bagaimana cara menggunakan rata teks. Silahkan. Baik teman-teman, kali ini adalah
kita akan belajar video tentang bagaimana membuat rata. Nah, kita coba tulis teksnya dulu. Misalkan di sini kita tulis nama kecamatan di Kota Tangerang. Kira-kira apa saja ya nama kecamatan di Kota Tangerang? Cipondo, Ciledug, Pinang. Terus dulu. Nah, bagaimana cara menggunakan rata, Mister? Perkenalkan dulu. Ini adalah icon align left, rata kiri, ada center, rata tengah, ada align right, rata kanan, ada justify. Nah, ini ada jenis 4 rata atau rapat. Kalau misalkan kita ingin merapatkan teks di bagian kiri, maka kita klik placeholder-nya terlebih dahulu supaya bisa mengaktifkan teks yang ada di sini. Bagaimana kalau untuk judul? Berarti kita klik placeholder bagian judul, nama kecamatan di Kota Tangerang. Oke, kita coba dulu rata kiri. Tadi akan berada di rapat bagian kiri. Kemudian kita coba klik yang center, maka teksnya akan merapat ke bagian kanan. Nah, ketika kanan, dia akan merapat di bagian kanan. Bagaimana justify? Dia akan terlihat di bagian kanan, tapi kalau teksnya penuh, dia akan memenuhi bagian kiri dan bagian kanan serta bagian tengah secara keseluruhan. Nah, teman-teman boleh mencoba di rumah untuk video ini. Semoga berhasil ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga video tadi mudah untuk dimengerti ya teman-teman, sehingga kita bisa mempraktekannya di rumah. Bagaimana cara menggunakan icon yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Alhamdulillah, pada pelajaran pagi ini sudah selesai, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk pertemuan yang selanjutnya. Akhir kata, Mister akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.